Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan, NIM 200087128. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas tentang pengantar belajar motorik, yaitu fase belajar motorik level 3. 1. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Ciri-ciri umum fase belajar motorik level 3. Tugas seorang guru pendidikan jasmani pada fase belajar tingkat ketiga ini tidak dapat dikatakan ringan bila dibandingkan dengan fase belajar tingkat pertama atau kedua. Hal ini perlu dipahami karena pada semua tingkat belajar, guru pendidikan jasmani mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda-beda. Pada belajar tingkat pertama, guru mempunyai tugas yang berat, yaitu untuk memperkenalkan kepada peserta didik sesuatu yang baru dan berusaha untuk mengendalikan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat menguasai hal-hal yang baru dan batas-batas tertentu. Bahwa pada fase tingkat kedua, guru memiliki tugas untuk menambah dan memperhalus keterampilan peserta didik. Fase ini merupakan fase perantara atau transisi yang menentukan prestasi tinggi seseorang. Sedangkan fase belajar motorik tingkat 3, guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan-kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Gerakan-gerakan yang dituntut untuk mengerjakan suatu tugas dapat dilakukan tanpa merasa ada perbedaan kemampuan prestasi dalam pelaksanaan satu gerakan yang nyata. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh satu definisi. Perbedaan kemampuan prestasi seseorang yang berbeda pada fase belajar pada tingkat 3 adalah kemampuan yang cukup tinggi dalam mentransfer keterampilan motorik yang telah dikuasai ke dalam berbagai kondisi dan situasi. Kemampuan seseorang yang berada pada belajar tingkat 3 dalam mengambil atau merubah keputusan dalam waktu yang cukup cepat serta mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mentransfer keterampilan yang telah dikuasainya merupakan hasil perbaikan yang didapatnya melalui peningkatan dalam berbagai aspek, antara lain perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi, perbaikan peran analisator kinestik sehingga ia mampu mengendalikan dan mengatur impuls-impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan, perbaikan fungsi dan peran indera penerima informasi, perbaikan dalam pengolahan informasi yang diterima. Perbaikan tersebut dapat dilihat dari semakin tepatnya keputusan-keputusan yang diambil. Contoh, kemampuan dalam mengambil dan merubah keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat untuk menghadapi berbagai situasi oleh seorang atlet dalam bermain. Contohnya pada bulu tangkis, dalam waktu bersekian detik mereka harus bisa menentukan kemana dia akan memukul bola, apakah akan long, drop shot, netting atau bahkan smash. Ciri khusus belajar motorik level 3. Terbentuknya kemampuan automatisasi. Kemampuan automatisasi ini merupakan tingkat kemampuan yang tinggi dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga. Terbentuknya kemampuan automatisasi ini hanya mungkin bila individu yang bersangkutan benar-benar telah menjiwai dan memiliki bermacam-macam bentuk gerakan dalam suatu cabang olahraga tertentu. Kemampuan automatisasi ini erat hubungannya dengan program gerakan yang telah tersimpan sebagai ingatan motorik, maka individu yang bersangkutan hanya tinggal merealisasikannya. Contoh, misalnya gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Keadaan demikian menyebabkan gerakan-gerakan tersebut dimiliki secara mendasar oleh seseorang. Bila suatu saat dibutuhkan, maka program gerakan tersebut siap untuk direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu gerakan. 2. Bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Kecepatan dalam memiliki dan mengkonstruksi bentuk-bentuk gerakan baru akibatnya dari perubahan situasi secara tiba-tiba atau kecepatan dalam pengaturan dan pengendalian kembali penyimpangan-penyimpangan gerakan. Contoh, dalam permainan bola basket, seseorang pemain telah membuat program gerakan untuk melakukan shooting, tetapi dengan tiba-tiba dihalangi oleh pemain lawan. Pemain yang akan melakukan tersebut dengan cepat dapat merubah program menjadi gerakan lain seperti mengoper bola pada salah satu teman. Untuk pelaksanaan satu gerakan adalah menyertai aspek-aspek yang berhubungan dengan program gerakan. Misalnya dalam pelaksanaan lompat jauh, seseorang akan melaksanakan gerakan awalan, menolak, melayang, mendarat. 3. Irama gerakan. Berkaitan dengan irama gerakan, maka bentuk kerja yang diperhatikan dalam pelaksanaan gerakan pada fase tingkat 3 ini terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Contoh, pada saat atlet senam melakukan gerakan si atlet semakin mulus dan lancar sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga.
4. Kecepatan gerakan. Individu yang berada pada fase belajar tingkat 3 mampu melakukan gerakan-gerakan yang tuntut dengan cepat, bahkan situasi dan kondisi memaksa. Dia mampu melakukan perubahan-perubahan bentuk gerakan dengan cepat. Suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase belajar tingkat ketiga adalah kemampuan untuk memanipulasi bentuk-bentuk gerakan. Contoh gerakan menipu dari seorang atlet bulu tangkis. Pada saat melompat, ia akan melakukan smash, tapi dengan cepat ia hanya memukul pelan bola tersebut. 2. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motor level 3. Fase ini untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Proses pembelajaran diarahkan untuk pembentukan kemampuan transfer dari keterampilan-keterampilan motorik yang telah dikuasai tersebut pada berbagai situasi dan kondisi. Penyesuaian tingkat kesulitan materi pengajaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Materi yang disajikan dalam bentuk-bentuk latihan yang akan diberikan harus dapat merangsang kemampuan dan keterampilan motorik didik untuk mengalami peningkatan kualitas kemampuan dan keterampilan motorik yang telah mereka kuasai. Bentuk latihan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training. Contoh, misalnya memberikan latihan untuk membangun konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik. Latihan mental ini akan lebih bermanfaat lagi bila latihan diarahkan pada perhitungan kecepatan bagian gerakan, yaitu kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi pada efek dari perubahan tersebut, kemampuan kecepatan gerakan, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruang yang terpakai, kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.